Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok akuntansi manajemen yang akan mempresentasikan hasil analisis kasus PT Boga Sejahtera dengan lini produk EcoWrap. Presentasi ini disusun oleh yang pertama ada Cantika Nurbaiti, Endah Cahyati, Hafif Aprian Saputra, Maulinda Kurniasari, dan Oktavian Rani Pratiwi. Selanjutnya, latar belakang. Pada slide ini kita dapat melihat latar belakang dari kasus yang kami bahas dalam kondisi persaingan bisnis yang semakin ketat. Perusahaan dituntut untuk mampu mengelola sumber daya secara efektif dan efisien. Jadi, perusahaan tidak hanya harus meningkatkan penjualan, tetapi juga harus mampu mengendalikan biaya agar keuntungan yang diperoleh tetap optimal. Disinilah akuntansi manajemen memiliki peran yang penting karena informasi yang dihasilkan dapat membantu manajemen dalam melakukan perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengambilan keputusan. Dalam kasus ini, PT Boga Sejahtera meluncurkan produk bernama EcoWrap, yaitu kemasan makanan yang menggunakan bahan plastik daur ulang. Kasus EcoWrap kemudian dianalisis dari beberapa sisi, terutama mengenai perencanaan laba, efisiensi penggunaan bahan baku, serta keputusan apakah suatu komponen sebaiknya diproduksi sendiri atau dibeli dari pihak luar. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan. Pertama, kami akan menghitung BIP atau break-even point dan menentukan target penjualan yang diperlukan untuk mencapai laba yang diinginkan. BEP sendiri merupakan kondisi ketika total pendapatan perusahaan sama dengan total biaya, sehingga perusahaan perlu memperoleh laba tetapi juga belum mengalami kerugian. Kedua, kami akan menganalisis mengenai material price variance atau MPV dan material quantity variance atau MQV. Analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara harga bahan baku yang direncanakan dengan harga actual, serta apakah jumlah bahan baku yang digunakan sudah efisien. Ketiga, kami akan menentukan pilihan yang paling menguntungkan antara keputusan make atau buy, yaitu apakah komponen tertentu lebih baik dibuat sendiri atau perusahaan beli dari pemasok. Jadi secara keseluruhan, tujuan analisis ini adalah untuk membantu PT Boga Sejahtera meningkatkan efisiensi, pengendalian biaya, dan profitabilitas produk EcoWrap. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Hafif. Mas Hafif, maaf masih di mute. Baik, untuk selanjutnya gambaran umum PT Boga Sejahtera dan EcoWrap. PT Boga Sejahtera merupakan perusahaan manufaktur kemasan makanan ramah lingkungan. EcoWrap menggunakan plastik daur ulang untuk memenuhi kebutuhan industri makanan sekaligus mengurangi limbah plastik. Produk baru ini menjadi strategi untuk memperluas pangsa pasar dan meningkatkan daya saing. Manajemen menggunakan konsep akuntansi manajemen untuk mengendalikan biaya dan mengambil keputusan. Baik, di sini ada pun data perencanaan laba EcoWrap. Untuk harga jual 5.000 per unit, target penjualan 50.000 unit per bulan, biaya variabelnya 3.000 per unit, biaya tetap 40 juta per bulan. Untuk target laba 20 juta per bulan, contribution margin CM per unit.
Baik untuk analisis break even point atau BP, BP unit sama dengan biaya tetap dibagi CM per unit. BP sama dengan 40 juta dibagi 2.000, hasilnya 20.000 unit. BP rupiah sama dengan 20.000 dikalikan 5.000, jadi hasilnya 100 juta per bulan. Jadi artinya perusahaan mulai mencapai titik impas pada penjualan 20.000 unit atau 100 juta per bulan. Baik, selanjutnya kita bahas target laba dan margin of safety. Pertama kita hitung unit target laba, rumusnya biaya tetap ditambah target laba, lalu dibagi CM per unit, yaitu 40 juta ditambah 20 juta rupiah dibagi 2.000, yaitu 60 juta dibagi 2.000, hasilnya 30 unit per bulan. Kedua, nilai penjualan untuk target tersebut 30.000 unit dikali harga jual 5.000, yaitu di 150 juta rupiah. Target 30.000 unit masih di bawah target. Lalu target laba dan margin target laba dan margin safety 30.000 unit masih di bawah target penjualan 50.000 unit. Margin of safety yaitu 20.000 unit atau 40%. Target laba dinilai realistis. Lanjut. Target laba dan margin of safety yaitu unit target laba, biaya tetap ditambah target laba, yaitu 40 dibagi CM, yaitu 40 juta rupiah ditambah 20 juta rupiah dibagi 2.000 sama dengan 30.000 unit per bulan. Nilai penjualan 30.000 dikali 5.000, 30.000 dikali 5.000 yaitu di 150 juta rupiah. Target 30 unit masih di bawah target penjualan 50.000 unit. Margin of safety sama dengan 20.000 unit atau 40%. Target laba nilai realistis. Lanjut. Evaluasi efisiensi MPP dan MQP. Standar 0,2 kg plastik per unit dengan harga 10.000 per kilogram. Produksi atau aktual Juni 48.000 unit. Pemakaian aktual 10.000 kg. Harga aktual 10.500 kg per kilogram. MPP sama dengan 10.500 dikurangi 10.000 dikali 10.000 sama dengan di 5 juta. Unfavorable SQ yaitu 48.000 dikali 0,2 kg sama dengan 9.600 kg. MQP-nya yaitu 10.000 dikurang 9.600 dikali 10.000 sama dengan 4 juta rupiah. Unfavorable. Next, di sini ada makna hasil varians, di mana MVV sebesar 5 juta atau U dipengaruhi kenaikan harga bahan baku di pasar. MQV sebesar 4 juta menunjukkan pemakaian bahan baku 400 kg lebih, tinggi dari standar. Argumen bahwa seluruh selisih biaya hanya disebabkan kenaikan harga, pasar tidak didukung sepenuhnya. Perusahaan juga menghadapi inefisiensi internal dalam penggunaan bahan baku. Next. Nah, di sini ada keputusan make or buy. Harga pemasok luar yaitu 800 per unit untuk 50.000 unit per bulan. Biaya relevan produksi sendiri, bahan baku 400 rupiah, tenaga kerja 250 rupiah plus BOP variabel 100 rupiah kurangi 750.000 rupiah per unit. BOP tetap sebesar 150 rupiah unit per unit.
relevan karena tetap ditanggung perusahaan. Produksi sendiri lebih murah Rp50 per unit dibanding membeli. Penghematan bisa dihitung dari 5 sama dengan 2.500.000 per bulan. Rekomendasi tetap memproduksi sendiri. Next. Ada rencana penambahan kapasitas sebesar 20%, di mana target kapasitas dari 50.000 menjadi 60.000 unit per bulan. Penyerapannya pasar, pastikan permintaan mampu menyerap tambahan 20% tanpa menurunkan harga. Kapasitas fasilitas, evaluasi kebutuhan mesin dan investasi modal. Rantai pasok, pastikan ketersediaan dan stabilitas plastik daur ulang. Risiko finansialnya ada analisis sensitivitas karena penambahan kapasitas dapat meningkatkan biaya tetap. Baik, selanjutnya akan dijelaskan mengenai perbaikan operasional dan risiko jangka panjang pada perusahaan. Dari hasil analisis sebelumnya, perusahaan perlu melakukan beberapa perbaikan agar kegiatan operasional lebih efisien. Yang pertama adalah perusahaan harus memperketat SOP penanganan dan pemotongan material untuk mengurangi scrap atau waste. Lalu perusahaan juga harus melakukan operator tentang efisiensi bahan baku dan kesadaran biaya. Perusahaan juga perlu menerapkan quality control harian dan audit material untuk mendeteksi penyimpangan lebih dini. Selanjutnya, perusahaan perlu perhatikan risiko pasokan, fluktuasi harga, perubahan teknologi, pemasok, serta keusangan mesin. Untuk mengatasi risiko tersebut, perusahaan juga harus mengevaluasi kebutuhan mana yang harus di make or buy secara berkala sesuai perubahan kondisi pasar. Selanjutnya, saya akan masuk ke proyeksi pertumbuhan laba sebesar 25%. Berdasarkan perhitungan, laba perusahaan saat ini adalah sekitar 20 juta rupiah per bulan. Jika perusahaan menargetkan laba 25%, maka target laba barunya menjadi 25 juta per bulan. Target laba baru sama dengan 20 juta rupiah dikali 125% sama dengan 25 juta per bulan. Lalu unit yang diperlukan adalah 40 juta rupiah ditambah 25% dari target laba baru dibagi Rp2.000 sama dengan 32.500 unit per bulan. Dengan nilai penjualan yaitu 32.500 dikali Rp5.000 sama dengan 162.500 per bulan. Dengan target 32.500 unit masih di bawah target atau sama dengan kapasitas penjualan 50.000 unit. Kesimpulan, target pertumbuhan laba 25% masih sangat relevan dengan target pertumbuhan laba yang stabil. Lalu kesimpulan dan sarannya, baik berdasarkan hasil analisis BEP atau break even point, perusahaan adalah sebesar 20.000 unit atau sekitar 100 juta rupiah per bulan. Kemudian, untuk mendapatkan target laba sebesar 20 juta rupiah per bulan, perusahaan membutuhkan penjualan sekitar 30.000 unit. Dari analisis bahan baku, terdapat MPV sebesar 5 juta rupiah dan MQP sebesar 4 juta rupiah, yang menunjukkan adanya kenaikan harga sekaligus adanya ketidakefisiensi dalam penggunaan bahan baku. Untuk perusahaan pembelian atau produksi, hasil analisis unit, sedangkan biaya sekitar Rp800 per unit. Jadi, secara perhitungan, pilihan make atau memproduksi sendiri lebih menguntungkan, karena perusahaan dapat menghemat sekitar Rp50 per unit. Jika jumlahnya besar, penghematan tersebut bisa memberikan dampak yang cukup besar terhadap laba perusahaan. Untuk sarannya, perusahaan perlu mempertahankan analisis BEP dan CVV, kemudian memperbaiki SOP ataupun Standard Operational Procedure dan pengawasan bahan baku. Selain itu,
Perusahaan juga perlu melakukan evaluasi terhadap pemasok dan meninjau keputusan make or buy secara berkala. Perusahaan juga sebaiknya terus melakukan inovasi dan memanfaatkan teknologi agar kegiatan operasional menjadi lebih efisien. Jadi secara keseluruhan, perusahaan memiliki prospek yang cukup baik, tetapi tetap perlu fokus pada efisiensi, pengendalian biaya, dan evaluasi secara berkala agar keuntungan perusahaan dapat terus meningkat. Demikian penjelasan presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.